perkenalan AIC-nya. Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sobat AIC semuanya. Apakah suara saya jelas? Jelas. Karena berbarengan dengan rintik hujan yang keluar, jadi bersaing nih suaranya. Ya, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan walaupun di luar hujan, di room ini kita tetap hangat dengan materi yang sudah tidak asing sebenarnya. Di bulan-bulan belakangan ini AIC mengadakan menulis cerita anak ya. Ini bulan ketiga dan narasumbernya juga sudah ada, Bapak Aris Muhammad Effendi. Selamat malam Bapak Aris, mudah-mudahan selalu sehat dan hangat malam ini. Ya, karena rata nih semua dari Sabang sampai Merauke kayaknya hujan, adil jadinya. Semuanya dapat berkah air hujan malam ini. Saya izin share screen Mbak Dea dan teman-teman AIC semuanya. Untuk memperkenalkan sedikit, mengingatkan kembali sebenarnya ya. Kalau misalkan memperkenalkan pasti teman-teman lebih udah pada tahu ya. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang tadi saya sudah sapa ya, Bapak Aris Muhammad Effendi. Beliau adalah guru SDN juga nih, sama kayak saya Pak. Saya juga guru SD di Jatinegara Kaum, Pulau Gadung ya. Sama-sama di Jakarta kita juga Pak. Ya, penulis skenario, sutradara, cerita anak, penulis buku solo novel Anak Randu di Negeri Karang Laut, dan penulis buku antologi penulis cerita anak ya. Nanti akan dibedah ya sama Bapak Riz tentang rahasia menulis cerpen dan cerpen anak secara mudah dan cepat. Nah, ini yang menarik nih malam ini ya. Dengan caranya mudah dan cepat ya. Biasanya ini jadi momok kalau cerpen anak nih, khususnya saya nih yang nggak nulis-nulis ya. Oke nih, kita kedatangan AIC. Kayaknya komputer saya juga lemot. Oke. AIC adalah komunitas pendidikan Indonesia yang berdiri dari sejak 2019 dan ini manajemen timnya ya dikomandani oleh Dr. Capri Anjay SPD MHum dengan rekan-rekannya 12 orang ya, membentuk AIC untuk pendidikan Indonesia. Kemudian anggota AIC seperti yang terlihat di layar, anggota AIC semua, sobat AIC, jumlah anggotanya sudah lebih dari 900 anggota yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Dan anggotanya kebanyakan profesinya sebagai guru sekolah swasta dan nasional, ada juga guru privat, ada juga orang tua dan pengawat pendidikan serta konsultan pendidikan. Siapa sih AIC itu? Ya, AIC adalah komunitas pendidikan yang berdiri sejak Januari 2019 ya. Berarti sebulan lagi AIC ulang tahun. Ya. Jadi ada kejutan-kejutan di tahun 2022. Nanti AIC ulang tahun yang kedua berarti ya. AIC merupakan sebuah komunitas pendidikan Indonesia yang memiliki visi yaitu memperbaiki sistem pendidikan Indonesia mulai dari akar permasalahannya, memperkenalkan sistem pendidikan asing, meningkatkan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi pendidik. AIC berkeinginan menjadi komunitas yang terus berkembang dan memastikan semua anggotanya dapat menjadi pembelajar seumur hidup. Selalu ingin berbagi, selalu menginspirasi, dan menulis untuk meninggalkan warisan ilmunya. AIC memiliki 4 pilar ya. Yang pertama learning, sharing, inspiring, dan writing ya. Pendidik itu perlu belajar terus, pendidik juga perlu berbagi. Jadi apa yang dipelajari bagi kepada pendidik-pendidik lain agar lebih bermanfaat. Dan tentunya pendidik harus bisa menginspirasi, dan yang terakhir ini dia nih, pendidik harus bisa menulis ya. Karena kalau menulis katanya ilmunya tidak lekang oleh zaman. Nah, ini program-program AIC yang sudah dijalani dari tahun 2020, pendidik belajar. Ya, ini ada workshop-workshopnya, bekerja sama dengan Pusat Studi Sumber Daya Manusia dari tahun 2020 sampai 2021 sampai sekarang masih terus berjalan. Kemudian pendidik berbagi juga mulai sejak April 2020 sampai sekarang mulai tetap berkomitmen untuk mendatangkan narasumber-narasumber untuk berbagi kepada para pendidik di Indonesia. Pendidik menginspirasi. Nah, ini dia, ini juga nih yang unggulannya AIC ya. Sama
tetap mendatangkan narasumber-narasumber yang dapat menginspirasi, menggugah para guru-guru pendidik di Indonesia untuk terus meningkatkan kompetensinya di bidang pendidikan. Nah, program ini juga sudah dimulai sejak AIC berdiri dan tetap konsisten sampai sekarang, dan setiap bulannya di minggu kedua tetap menghadirkan narasumber-narasumber hebat yang siap berbagi ilmunya kepada para anggota AIC. Nah, ini dia pendidik menulis ya, yang di setiap grupnya AIC itu sering berterbaran link-link penulis-penulis dari para pendidik di Indonesia. Ini tim manajemen AIC, ada Mbak Dea, ada Mbak Rita, Mbak Ismi Nyatun, Mbak Dahlia, Pak Supadilah, Pak Toat, dan saya sendiri. Ya, kami berusaha berkomitmen tetap memberikan yang terbaik untuk AIC setiap bulannya agar anggota semakin banyak dan anggota tergugah untuk terus mengikuti perkembangan AIC. Nah, ini pendidik menulis masih dari tahun 2021 sampai 2019 sampai sekarang masih terus menjadi program andalan AIC Writing Club. Nah, ini program-programnya banyak, narasumber-narasumbernya. Ini bukti AIC tetap berkomitmen. Nah, ini dia. Yang belum daftar AIC, ya, yang belum menjadi member AIC, caranya gampang. Klik aic.id, kemudian klik register dan login. Ikuti perintahnya, ikuti aturannya, dan yang paling penting adalah membership-nya gratis ya Mbak Dea? Gratis. Gratis Gratis, ya. gratis. Gratis Betul. itu yang paling penting tuh. Jadi semakin banyak ilmunya juga, dan AIC semakin banyak anggotanya. Dan bagi yang teman-teman sobat AIC semua yang punya media sosial, ya, ini saatnya untuk gabung, join ke Instagramnya AIC, Facebooknya AIC, YouTube-nya AIC, ya. Yang suka podcast, ya, bisa juga ikuti di anchor.fm AIC Komunitas Pendidikan. Akan ada podcast-podcast seru di dalamnya. Dan tentunya harus sering-sering lihat di websitenya aic.id. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, hari ini, ini inspiration ya. Ini saya sampaikan untuk jadwal Sabtu minggu depan. Ya, ini ada narasumber di AIC Inspiration yang pembicaranya Bapak Luis Imam Santoso Ciputra, SE BED MPD ya. Ini akan membahas strategi hybrid learning ya. Ini menarik juga buat teman-teman yang hadir di sini. Saya ingatkan tanggal 13 November 2021, tanggal 13 kalendernya dilingkari, ditulis AIC ya. Jadi jangan sampai lupa, atau di handphonenya di Google tanggalnya itu, Google kalendernya dilingkari, ditandai. Kalau misalkan tanggal hari Sabtu 13 November 2021 itu ada acara AIC Inspiration yang narasumbernya Bapak Luis Imam Santoso Ciputra yang akan mengupas strategi hybrid learning itu bagaimana sih. Jadi ayo gabung, join dari sekarang. Saya ingetin. Oke, kemudian slide berikutnya. Nah, ini dia produk hasil hasil keroyokan dari AIC semua, penulis-penulis AIC. Judulnya buku kurikulum ngumpet ya. Ini buku ini sudah terbit di awal tahun lalu. Buat yang nggak punya, kebetulan saya udah punya ya. Jadinya nih saya kasih bocoran, isinya itu banyak kurikulum yang tidak pernah terbayangkan ternyata kita udah pernah ngelakuin ya. Bahkan ada juga yang beberapa yang belum ada kita praktekin baru ya. Jadi kurikulum yang tidak kita sadari ternyata ya bisa menjadi sebuah pembelajaran buat peserta didik. Jadi buat yang belum punya segera order ya. Ini ada link ordernya, bit.ly order buku kurikulum ngumpet, atau langsung chat aja ke Mbak Dea, nanti dikasih tahu cara pemesanannya. Tentu. Ya. Kemudian nah ini dia narasumber kita ini ya. Saya baca ini
Ya, Bapak Aris Muhammad Effendi, mohon izin nih Pak Haji. Bapak Aris Muhammad untuk bacain profil singkatnya ya. Bapak Aris Muhammad lahir 15 April 1969 di Jakarta, menyelesaikan pendidikan S1-nya di IKIP Jakarta jurusan Seni Rupa Kerajinan pada tahun 1988 sampai 95, S2-nya di STAI Yapan selesai 2011, kemudian unit kerjanya SDN RSBI Rintisan Sekolah Berbasis Rintisan Rawamangun 12 pagi, Komplek UNJ dari tahun 1992 sampai 2018. Nah, sekarang beliau bertugas di SDN Jati Negara Kaum 01 dari tahun 2019 sampai sekarang. Oke, ini Bapak Aris Muhammad Effendi yang sebentar lagi akan mempresentasikan, membagi sharing ilmunya tentang penulisan cerpen yang mudah, ya, bagaimana caranya, ya. Kita saksikan, kita dengarkan bersama-sama bagaimana paparan dari Pak Aris Muhammad Effendi. Untuk beliau boleh kami persilakan waktunya. Silakan Bapak Aris Muhammad Effendi. Jaringan di laptop saya keluar lagi tuh, Pak. Oh, masih- gitu. Udah. Enggak, filenya dikirim ke saya gitu Mbak Dia, atau Mbak Dia yang mau share screen? Udah di saya sih. Saya coba kirim Oh, gitu. ke Pak Indra. Ini ada saya kirim ke tim coba. Saya Nggak apa-apa, Pak. Saya stop dulu ya. Ya, udah. Pak Indra saya udah kirim ke tim WhatsApp grup. Pak Indra udah terima. Oke, ini saya coba lihat. Iya. Saya baru saya masuk ini ke laptopnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Memang ya. kadang-kadang coba lagi aja. Iya, Ini tadi keluar. sambil Mas Indra coba juga. Ya, ini saya udah dapat. Ini saya buka. Oke. Siap. Ini ya teknologi ya, kerennya dari satu sisi dunia ke tempat lain. Iya nih. Langsung Sampai bisa ke Tangerang nih, langsung dari Pulau Gadung filenya langsung saya terima di Tangerang nih. Nggak perlu tunggu kurir-kurir dibawakan. Sedang saya buka. Oke. Baik. Saya share screen sekarang Pak Haji. Ya. Oke. Oke. Ya, terlihat Pak Haji? Siap. Siap. Oke. Nanti bilang next aja Pak Haji. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sharing saja. Kebetulan di dalam menulis itu memang adalah passion ya, gaya hidup. Jadi saya menyenangkan, ada dua yang kesenangan saya itu menulis dan melukis. Kebetulan sekali hobinya sama. Cerpen itu sebetulnya ada dua gaya. Ada gaya ternak untuk anak-anak dan satu lagi untuk remaja maupun orang dewasa. Nah, kebetulan saya mendalami di cernaknya. Di cernaknya, cerita anak. Dalam cerita anak itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui, bahwa ketika menulis itu ada yang harus kita ketahui, bahwa kita audiensnya untuk siapa. Nah, karena pembiasaan di cernak di Indonesia itu kadangkala tidak melihat batas umur, padahal yang sebenarnya itu ada batas umur. Misalnya untuk usia PAUD, untuk usia SD aja dibagi dua itu, kemungkinan dari kelas 1 sampai kelas 3, terus kelas 4 sampai kelas 6, terus baru ke SMP mulai ke cerita remaja. Jadi ketika kita membuat cernak itu, kita sudah paham audiensnya siapa. Tapi biasanya penerbit melihat pasar itu adalah pasar yang luas, sehingga kadangkala penulis dipaksa untuk cernak itu bisa sampai dari PAUD sampai ke kelas 6 atau ke anak remaja, karena di remaja
di kelas 1 itu sudah kemungkinan dianggap dia itu sudah memahami cerita. Terus bagaimana caranya? Ini ada satu contoh cerita cerpen yang dikeluarkan dari KPK ya. Ini cerita tentang seekor kucing Tommaso yang saya bacakan saja dulu. Di sebuah rumah ada sepasang kucing. Kucing itu yang jantan bersama Tommaso dan yang kucing betina bernama Lilia. Mereka adalah kucing yang rumahan dan teramat sangat baik. Kulit dan cakar mereka bersih serta terawat. Gigi mereka pun putih mengkilap. Ukuran tubuh Tommaso dan Lilia hampir sama besar. Tubuh Tommaso lebih kecil dan ramping, tapi wajahnya terlihat gagah dan garang. Di leher mereka tergantung kalung lonceng yang cantik berwarna merah. Singkatnya, mereka berdua adalah kucing yang milik keluarga berada yang sangat menyayangi mereka. Pada tetangga mereka sama kucing iri pada keberuntungan Tommaso dan Lilia. Mereka menilai Tommaso dan Lilia adalah sombong dan angkuh. Itu karena Tommaso dan Lilia tidak mau bergaul dengan kucing-kucing tetangga. Tommaso seorang memang tampan, kucing yang tampan dan bersih, kata seekor kucing jantan yang sangat iri pada Tommaso. Tapi lihat saja, jika bahaya mengancam, ia pasti tidak akan bisa melindungi dirinya. Apalagi istrinya Lilia, lanjut mereka. Suatu sore, Tommaso dan Lilia berjalan-jalan di sebuah gang, tiba-tiba seekor anjing besar datang menghadang mereka. Tommaso langsung melompat ke depan melindungi Lilia, ketakutan setengah mati. Tanpa buang waktu, Tommaso melindungi Lilia. Dengan cepat dia menghadang anjing tersebut. Tanpa buang waktu, anjing yang besar itu dihadapi oleh Tommaso tanpa gentar, walaupun besar. Dengan cakarnya, akhirnya Tommaso bisa mengusir anjing besar itu. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Anjing besar dan Tommaso berakhir. Para kucing tetangga melihat dan mendengar keberanian Tommaso menghadapi anjing yang besar, yang liar. Mereka memuji Tommaso, tapi Tommaso tetap rendah hati. Saat istrinya Lia memeriksa tubuh Tommaso, dia menemukan bekas luka cakar dari anjing besar. Semoga saja ini menjadi tidak berbekas, kata Lilia. Jadi maksud saya, ini ada polanya. Ini cerpen anak, hanya 1 lembar. Di sini sebagai penulis pemula, ini bisa menjadi sebuah pola. Biasanya pola pertama adalah perkenalan tokoh. Itu biasanya paling banyak 3 paragraf. Jadi mengenalkan tokohnya sama situasinya sampai kepada sifat dan kepada si tokoh itu. Sedangkan selanjutnya, paragraf selanjutnya itu adalah perkenalan masalah. Tadi diantarkan bahwa beberapa kucing liar atau yang itu iri kepada Tommaso dan Lilia dan menganggap bahwa Tommaso dan Lilia itu sombong dan angkuh. Dan juga mereka sudah mengadakan berpikir bahwa Tommaso itu pengecut karena tidak dapat nanti menghadapi seekor anjing. Konfliknya ketika ada anjing yang liar dan besar harus dihadapi oleh Tommaso, dan Tommaso harus melindungi istrinya Lilia. Walaupun badannya lebih kecil, ini terlihat bahwa di paragraf selanjutnya konflik itu ada kemungkinan Tommaso adalah celaka besar atau luka
akan digigit oleh anjing yang besar dan liar itu. Yang ketiga, kemungkinan Tommaso terkapar. Nah, disinilah konflik ini diselesaikan, dicairkan, itu ketika Tommaso dengan berani, dengan cakarnya, dengan garangnya, tanpa peduli dia terluka atau apapun, yang penting dia bisa melindungi Lilia. Dan ternyata dengan keberanian tersebut, anjing yang besar itu dan liar itu malah takut karena keberanian dari Tommaso. Di akhir cerita ini ada kemungkinan ada win-win solution atau yang menyenangkan. Nah, ini pembiasaan dari sebuah cerita anak adalah pahlawan. Karena unsur daripada cerita itu, lihat dari temanya, ada tema pahlawan, tema berani, dan kita gali dari situ, dari tema, baru kita bisa menyelesaikan menemukan satu masalah. Satu hal lagi, ketika kita menulis, itu ada banyak gunanya. Seperti kata Pramodyanan Totur ya, bahwa kita pandai setinggi langit, tapi kalau tidak menulis akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Ini hanya sebagai penguat saja. Ketika kita ada malas atau jenuh, ini sebagai penguat. Ini perlu, karena ini kadangkala yang membangkitkan kita menulis kembali. Kadangkala untuk menemukan ide, ini banyak kesulitan dalam menemukan ide. Baik, ini pendapat beberapa yang bijak. Menurut Pramodyanantur tadi dan menurut Budi Dharma, kita balik lagi kepada pada tujuan menulis. Biasanya permasalahan pada tujuan menulis itu ada 4 ya. Ini seperti kita penulis pemula itu mungkin hanya sekedar ingin belajar saja. Nanti kalau sudah paham menulis dan tahu enaknya dan tahu menggairahkannya, pasti kita naik lagi tuh. Ya, ada lagi tujuan menulis kalau bagi PNS mungkin adalah untuk persyaratan naik pangkat. Ya. Sedangkan yang lainnya hobi dan meningkatkan prestige ya sebagai penulis. Kita punya buku antologi, kita punya buku solo, begini. Dan terakhir ini adalah yang paling disenangi, yaitu kita dapat penghasilan tambahan. Dari bentuk cerita-cerita tadi, sebetulnya sebagai pemula ada beberapa cerita fiksi yang kita pelajari dulu. Tadi termasuk cerpen pendek, cerita pendek. Ada yang lebih pendek lagi dari cerita cernak tadi, yaitu fiksi mini. Ini cuma 1 atau 2 paragraf dan bermainnya di sini ada kisah, ada konflik, ada tokoh, tapi langsung saja cepat. Contohnya misalnya tentang karena lapar, lupa bayar. Itu seperti itu. Konfliknya tidak ada, konfliknya cuma karena dia lupa. Jadi ketika bel berdering, Iwan keluar dari kelas, kemudian langsung menuju kantin. Kantin dia langsung makan apapun karena perut sangat lapar sekali. Tiba-tiba selesai makan dia dengar bel berbunyi. Langsung saja mereka ke dalam kelas. Di dalam kelas baru mereka ingat mereka lupa bayar. Di sini cerita masalahnya cuma lupa bayar. Akhirnya dia berkata, takut dosa, nanti setelah pulang sekolah aku akan bayar. Jadi fiksi mini itu bisa 2 paragraf, 3 paragraf sudah selesai. Begitu juga pentigraf sama. Yang perbedaannya yaitu dari perbendaharaan kata. Bisa jadi itu kurang daripada 120 kata atau 250 kata. Berbeda dengan cerpen. Baik, kita balik lagi dari jenis cerita fiksi, kita balik kepada jenis cerita anak. Dongeng, fabel, legenda, berkisah, cerpen anak petualangan, dan cerpen sehari-hari, ini adalah
bagian daripada yang akan kita tulis. Biasanya sebelum kita menulis kita harus tahu dulu kita mau berupa cerita dongeng, apa berupa fabel, apa legenda, atau berkisah saja, atau cerita anak petualangan, dan bukan anak karya. Semuanya itu pasti tidak menjadi cerita fakta. Ini adalah fiksi. Jadi angan-angan belaka. Nah, jadi masalahnya ketika kita mau menulis tadi jenis cerita tadi, kita sebagai penulis pemula ini bermasalahnya masalah di susah ide. Ketika kita mau nulis cerita cerpen anak, kita susah, ini idenya apa ya? Terus yang kedua, miskin kosakata. Yang ketiga, ketika sudah ketemu, sulit merangkai kata. Yang empat itu besok saja, lama-lama menunda-nunda, akhirnya idenya tidak ditulis. Yang kelima, bingung mau menulis apa, ini yang paling parah banget. Karena dari tujuan pertama dia mau tulisnya aja nggak tahu, dia mau menulis apa. Kalau dia bilang, saya mau nulis cerpen anak, atau saya mau nulis dongeng, tapi nggak ngerti bagaimana cara dongeng. Yang keenam, tidak percaya diri. Ini yang lebih bahaya lagi. Jadi, yang ketujuh malah tulisannya merasa tidak layak. Penyakit itu sebetulnya bisa diambil solusinya, yaitu kita kembali lagi ngecas. Kita cari bacaan yang kira-kira yang menurut kita bagus. Kita baca, kemudian kita menulis lagi cerita yang tadi kita baca dalam bentuk bahasa kita sendiri, dalam bentuk resume ataunya dipendekkan. Jadi cerita itu lebih pendek daripada cerita yang kita baca tadi. Selain rajin membaca, kita jangan lupa menulis kembali apa yang kita itu. Ini pelajaran paling penting di dalam menulis cerita cerpen anak. Kalau ada cerita, biasanya kalau dulu itu saya dari cerita Bobo, majalah Bobo, kita tulis kembali dengan gaya kita. Lebih pendek, misalnya kalau itu ada 2 atau 3 halaman, kita tulis mungkin 1/4 halaman. Nah ini seperti tadi minigraf atau pentigraf kita buat. Jadi ini salah satu kiatnya, salah satu adalah menulis kembali apa yang kita baca. Gunanya apa? Sebelum kita mencari ide, kita mendapatkan tulisan yang menurut kita bagus, menurut ide kita bagus, kita latihan dulu seperti itu. Terus bagaimana cara mudah menulis? Ya jelas, kita mulai dari tema yang kita bahas. Ya, karena di dalam menulis itu ada perjalanan spiritual. Ketika kita mencari tema saja, kita udah ini nanti larinya kemana, goalnya kemana, dan harus kemana yang kita cari. Dalam cerpen anak, misalnya contoh, kalau kita ambil tema aku dan hobiku, kalau dia hobinya pemain bola, kita bilang Ronaldo kecil, bisa seperti itu. Atau bilang satu lagi, akulah penjaga gawang terhebat atau penjaga gawang istimewa. Ini ada salah satu dari keinginan dia, hobi dia dalam bermain bola. Ketika kita tulis, ada tema lagi yang masuk situ. Ciri-cirinya satu tema apa? Tentang misalnya keberanian, misalnya tema pertemanan, boleh masuk. Jadi tema besarnya tentang hobi, aku dan hobi, dan tema kecilnya kita masukkan situ. Kenapa? Supaya menambah variasi. Nah ini salah satu kiat juga. Jadi ketika kita memulai dengan tema, maka kita masukkan lagi beberapa tema yang hanya menguatkan dari cerita tersebut. Kalau tidak menguatkan, kita keluarkan saja, nggak usah. Ini ada 6 rahasia yang sebetulnya yang tadi saya ungkapin itu, ini bagian dari 6 rahasia ini. Pertama, menguasai diri sendiri. Ketika kita mulai malas, susah mencari ide, kita harus kuatkan diri bahwa kita pengen menulis. Menulis misalnya untuk anak kita, untuk murid kita, atau untuk siapa saja. Ada hal-hal yang, atau kita pengen menjadi penulis hebat dan sebagainya. Gak apa-apa kita bercita-cita aja dulu untuk menguasai diri. Kemudian, kita juga harus kembali bahwa menulis itu adalah sesuatu yang baikan.
ada jejak nanti buat diri kita, dan ada manfaatnya untuk yang lain. Yang kedua tadi, baca buku yang terbaik. Kalau kita mau cerita bikin cerpen anak, ya kita baca cerpen anak. Kalau kita mau bikin cerpen remaja, ya kita baca cerpen yang bagus menurut penulis kita yang terbaik, idola kita. Yang ketiga, tulis semua ide yang muncul hingga tuntas, abaikan poebi dan sementara. Ini sebetulnya rahasia ketiga ini adalah ini penuntasan atau pemerasan ide. Jadi kita abaikan semua tata bahasa, tanda baca, dan sebagainya. Disinilah sebetulnya kalau kita memulai menulis, ini yang paling penting ini. Karena kalau ide itu hilang ke negeri mana, kita nggak bisa lagi menulis. Makanya ketika kita dapat ide awal, bisa aja kita tulis di kertas, di WA, atau di gadget. Pokoknya kita tulis idenya dulu. Idenya tentang apa? Tentang kucing berani melawan ini, atau seperti ada cerita dongeng atau apa yang kita renovasi. Saya pernah bikin cerita Cinderella dan Cindelaras. Itu kan udah ada dua-duanya. Cinderella beda, Cindelaras beda. Tapi saya jadikan jadi satu cerita. Ternyata Cindelaras itu diberi nama oleh Cinderella ketika Cinderella mencari sepatu kacanya. Seperti itu. Kemudian keempat, rahasia menulis adalah jangan berhenti menulis. Jadi kalau kita malas, kita tulis aja. Aduh, hari ini kita malas menulis. Padahal saya ingin menulis tentang sesuatu yang cerita anak, atau saya akan menulis sebuah cerita yang hebat tentang petualangan. Padahal kita udah malas menulis, tapi idenya ya kita ceritakan tentang malas menulis. Pokoknya jangan berhenti menulis setiap hari. Paling minim 100 kata. Kan kalau kita di laptop itu, kalau udah 100 kata udah ada. Tidak ada di bawah itu udah terlihat. Pokoknya tentang apa saja. Kita tulis apa saja, mungkin tentang yang ada di sekitar kita, ada hal-hal lain dan sebagainya. Pokoknya kita tulis setiap hari. Ini salah satunya. Kenapa? Kalau kita semakin mengasah tulisan, maka ada kata-kata atau diksi yang kita olah itu semakin baik, lama-lama kembang lebih baik tanpa kita merasakan. Makanya tulislah apa yang kamu inginkan, kamu lihat, kamu dengar, dan kamu lihat apa yang terjadi. Kamu lihat apa yang terjadi. Keajaiban. Ternyata tulisan kita menjadi hal yang bagus. Kalau nggak bisa berupa cerpen, tulis berupa puisi. Kalau nggak bisa puisi, tulis berupa prosa. Kalau nggak bisa prosa, tulis aja berupa apa saja. Yang penting kita tulis. Yang kelima, buat peta konsep atau TOC. Ini ketika kita mau membuat novel, ini bab per babnya kita bisa bermain di sini. Bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, paragraf pertama bicara tentang apa. Kalau seorang novelis atau novel atau bentuk yang lain yang lebih dari 5.000 kata, itu karena bikinnya per bab dan beberapa itu, kita butuh namanya peta konsep. Ini membicarakan masalah apa awalnya? Oh, ini mengenalkan tokoh ini bagaimana? Kemudian ini terus ini kalau kita membuat novel anak atau novel apapun. Jadi yang bentuknya novel yang lebih dari satu bab, yang lebih dari berlembar-lembar, ini banyak kegunaannya. Tapi kalau sudah pembiasaan tadi dari awal 1 sampai 4, ini tidak akan sulit karena kita sudah tahu yang kita tulis itu masalahnya. Apa ya namanya, dibatasi oleh masalah. Ya. Nah, kalau mau kita habiskan dalam 1, 2, 3 halaman dalam paragraf atau 500 kata, ini bisa diselesaikan. Ya, ada masalah, diselesaikan juga dalam 500 kata. Biasanya 500 sampai 700 kata 750 kata udah bisa selesai. Kalau ini tiap hari ditulis pun ini bisa menjadi 15 hari atau 20 hari atau 30 hari satu novel jadi.
Ya, tapi yang paling berat itu menulis ini dulu, EOC-nya dulu. Bab apa? Kita nggak usah mikirin nanti pemecahan masalahnya dulu, jangan. Tulis aja masalah dulu, masalah semua. Jadi kalau kita bicara novel anak, kalau cerpen anak lain ya. Kalau cerpen anak lebih gampang lagi. Dengan 3 paragraf dalam 1 halaman atau 2 halaman, paling banyak 7 paragraf. Kalau 1 paragraf itu 3 kalimat sampai 5 kalimat, kita udah selesai itu. Dan yang keenam, tidak takut menunjukkan gagasan baru. Jadi gagasan yang kadangkala menurut kita konyol, ketika nanti ditulis, itu menjadi hal yang bagus. Karena nanti kita ada namanya, ketika kita sudah menulis ide tersebut, nanti ada waktunya, namanya editing sendiri. Nah, baru di situ kita akan gagasan-gagasan yang tadi, gagasan baru itu akan tambah sempurna. Tapi ketika menulis dapat ide, kita tulis aja, biarin aja, nggak usah takut. Tulis aja, nggak masalah. Nah, ini yang menjadi penguat kita, bahwa mendidik diri menulis itu adalah bukan hanya membuat diri kita kompeten di bidang menulis, melainkan juga berani menegakkan prinsip reward dan punishment. Yang tadi itu, ketika kita berani, kita nggak usah takut. Karena nanti ada hadiah buat kita sendiri. Kita balik lagi kepada bagaimana mencari ide menulis. Ini yang paling malas atau paling susah ketika kita jadi alasan. Malas menulis dan sebagainya menjadi alasan ketika kita susah nulis ide, nggak ada ide nih. Padahal di zaman sekarang ide itu bukan ditunggu, tapi ide itu dicari. Ada di mana idenya? Yang pertama ada di sekitar kita. Kita melihat ada orang lagi naik motor, kita bikin cerita naik motor. Ada yang naik motornya bertiga, kita bikin cerita naik motor bertiga. Konsepnya motor bertiga. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kita tulis saja. Mendengar. Ini saya sering mendengar kadang-kadang dari lagu. Lagu itu bisa mengantarkan sebuah ide. Ketika saya disuruh menceritakan tentang senja dan cinta, saya bingung waktu itu. Tapi ketika saya dapat lagu dari Starlet, dapatlah cerita itu. Dan saya tulis berdasarkan inspirasi dan hayalan saya sendiri. Ya, jadi bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi. Lagu itu hanya sebagai pencetus ide aja. Atau ada orang mendengarkan dari belakang. Kita dengar, kita lihat. Saya pernah jadi juara menulis cerpen di Kinanti itu, di Solo. Itu gara-gara dari WA teman saya, babe angkatnya itu meninggal dan dikuburnya di kampung. Gara-gara tetangganya menyangka dia itu kena COVID. Saya bilang, ini bagus banget tuh. Maka saya ambil judulnya, akhirnya dia meninggal di kampung. Lumayan. Dari WA itu bisa saya kembangkan beberapa ide-ide. Sampai cerita awal mengapa dia diangkat dan sebagainya. Jadi kita kembangkan aja idenya. Dan terakhir kembangan itu adalah pengembangan idenya gila itu. Kita masukkan beberapa diksi-diksi. Dan misalnya tentang ambulan yang nyewanya mahal. Jadi hanya menguatkan berita tentang COVID itu masuk semua. Tadi itu, gagasan itu nggak perlu takut, tulis aja. Dan ternyata apa yang kita tulis itu bagi seorang sastrawan dan penulis dari Solo itu mengatakan bahwa ini bagus ini. Mungkin di situ ada kemampuan kita menguatkan ide berdasarkan kenyataan atau pada kekiniannya. Cerita dari teman tadi juga satu udah kasih tahu. Dari WA status itu bisa dibuat WA status tentang ibu bapaknya meninggal, tadi ada dari WA status. Konflik di WA, misalnya orang tua mengeluh tentang PJJ, saya tulis itu idenya dari WA orang tua murid. Kemudian ada WA murid, orang tua murid WA ke kita sebagai wali kelas, menjadi ide malah jadi tulis dengan cerita. Jadi banyak sekali ide cerita itu
di mana saja. Ketika buka Facebook atau Instagram juga berita-berita itu menjadi satu ide juga. Jadi nggak usah takut nulis apapun. Ketika dapat ide, langsung tulis. Idenya langsung tulis. Nggak, apapun, jangan mikirin tentang tanda baca, tentang mikirin POWIB. Tulis aja semuanya. Ketika sudah selesai pemerasan ide, produk ide, nanti kita akan istirahat dulu gitu. Baik, kita sekarang coba kita lihat nih ada apa gambar. Ini salah satu bagaimana mencari sebuah ide. Silakan ditulis di chat Zoom nih. Foto apa yang kamu lihat? Bisakah kalian membuat kisahnya? Cukup teman-teman Aisyah, Bapak Ibu, yuk coba kita bikin nih. Ya, coba satu paragraf saja. Satu Satu paragraf. paragraf. Oke. Bisa 3 kalimat atau 5 kalimat. Boleh, kalau satu paragraf nggak cukup nih. Masuk 2 paragraf, berarti udah mengembang ini. Coba. Ada yang sudah? Belum ada nih, Pak. Yang Sudah boleh dilanjut. Belum ada. Belum ada. Masih mikir kayaknya sebentar sambil diketik. Ini dari foto ini kita bisa lihat wajah ini ngelirik ke arah sini, ke arah yang sebelah kanan. Jadi dia melihat tingkah laku temannya nih. Lagi ngapain nih kira-kira? Lagi selfie ya, Pak? Nah, ini sudah ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik, sambil nunggu ya. Ini seperti ini. Kita menemukan foto ada ayam pakai bawa pisau. Ini cerita, ini hewan-hewan ngakak ini namanya. Naik motor. Ini udah sebuah cerita ini. Bisa cerita fabel. Tokonya bisa kita buat. Toko yang ini toko jahat. Antagonis, ini toko protagonis. Bagaimana caranya? Ini masalahnya, apa masalahnya? Masalahnya kemungkinan bahwa si ayam jago ini mau mengambil motor. Nah, di dalam gaya menulis, ketika kita mau menulis cerita, harus dilihat dulu audiensnya. Kalau audiensnya itu ada di PAUD, maka bahasanya jangan panjang-panjang. Jadi kalimatnya kalau ini dia bertemu ini, bahasanya SPOK semua. Kadangkala cuman SP doang, subjek predikat. Misalnya pada suatu hari, ayam jago bertemu dengan monyet yang berkendaraan motor. Ayam jago itu berniat mau mengambil motor si kera atau si monyet. Turun. Nah, jadi bahasanya singkat kadang-kala. Nggak mau. Kalau nggak mau, kamu nggak takut sama aku. Gitu. Jadi ada yang mulai jawab nih, Pak Riz. Udah ada nih, Pak. Di chat room ada nih. Ya, yang saya coba bacakan nih. Yang gambar pertama tadi, Pak. Oh, gambar pertama yang ini. Ya, gambar pertama ini. Ini saya bacakan. Salsa bengong melihat teman-temannya, Doni, Ita, dan Rio, sedang selfie menggunakan pengki. Salsa ingin tertawa, tapi tidak jadi. Karena kemarin ia juga melakukan hal yang sama. Kata Ibu atau Bapak Lintang nih. Iya, tepuk tangan. Nah, itu bisa ya ternyata kan. Satu cerita. Udah gul cerita. Itu udah satu cerpen. Kalau kita bikin 3 paragraf, udah selesai itu satu cerpen. Cuman harus ada konflik. Biasanya cerpen itu ada konflik. Bisa jadi masukkan tokonya. Emaknya marah-marah, pengkinya dipakai. Mau bersihin. Jadi ada masalah harus masukkan. Jadi cerita itu bisa lebih hidup ketika ada masalah, ada konfliknya tadi. Nah, harus diselesaikan.
selesaikan ya, iya deh mak, besok nggak bakalan main lagi kengki misalnya, seperti itu. Jadi ada konfliknya, masukkan ketika udah buat cerita ini memancing ide, kita buat konfliknya. Nah, emaknya mungkin tambahin lagi, lain kali mau pakai kengki bilang mama, gitu, bisa aja begitu ya. Yang kedua, tulislah cerita di gambar ini. Bahagia itu sederhana. Bisa pergi bersama keluarga atau makan puding. Nah, ini udah ketahuan tentang bahagia itu sederhana. Padahal kita ngeliat naik motornya numpuk begini, rame-rame. Jadi dari foto bisa juga kita gali menulis cerita. Ya, ini contoh-contoh. Nah ini tulis cerita dari gambar naik motor. Ini bisa nanti kita bikin satu cerpen, dari cerpen anak sekolah sampai anak pulang kampung. 2 foto ini bisa jadi satu cerita yang menjadi benang merahnya cuma naik motor bertiga atau lebih dari 2 orang. Nah, ini jadi cerita. Temanya udah ketahuan, naik motor bertiga, apakah bahaya, apakah menyenangkan, apakah hemat, apa-apa. Nah, ini nanti dimasukkan. Konfliknya jadi jelas. Keselamatan mereka bagaimana, dan sebagainya. Dan ini harus diselesaikan. Apakah mereka ketemu polisi, konfliknya bisa ketemu polisi, mereka ditilang, dan sebagainya. Atau konflik kedua bisa jadi kita ambil cerita tentang konflik celaka. Celaka di jalan, mereka baru menyesal. Jadi Sama konflik polisi. itu ditemukan ketika kita itu mau yang mana nih konflik yang kita ambil nih. Ketika temanya udah ketahuan, baru kita temukan konfliknya. Masalahnya apa masalahnya? Oh masalahnya mau berhemat nih tadinya, tapi akhirnya terjadi kecelakaan. Mau berhemat ternyata kena tilang, akhirnya ya harus bayar. Udah gitu nggak punya SIM lagi dan sebagainya. Ini juga sama tentang pulang kampung. Jadi yang pertama menuliskan ide itu ada di mana saja, dari foto apa, dari mana saja bisa. Dan kita kembali lagi kepada bentuk dongeng. Nah saya satu hal lagi, ternyata menulis dongeng juga lebih gampang daripada cerpen. Kalau cerpen bisa sehari-hari kemudian ada hayalan. Kalau dongeng itu kita hanya menemukan 3 tokoh. Kalau misal dongeng itu bentuknya fabel, dengan 3 tokoh binatang saja kita udah bisa. Misalnya ada kecoa, ada cecak, ada nyamuk. Nah, baru udah ketahuan seperti itu, apa yang diperebutkan? Masalahnya apa dulu? Mau konflik apa nih? Oh, konfliknya perebutan wilayah. Oh, konflik tambahannya mereka mau mengambil ini ya, si nyamuk itu mau dimakan oleh mereka misalnya. Nah, itu seperti itu. Nah, tinggal kita ambil ada tokoh antagonis. Ini bedanya kalau dongeng itu sama cerpen, ada tokoh jelek, apa tokoh jahat, sama tokoh baik, dan tokoh yang abu-abu. Biasanya kalau udah ketemu tokoh, kita udah digeneralisasikan, baru ambil masalahnya. Jadi ada yang dari masalahnya. Kemudian mau masukin, biasanya kalau dari cernak cerita anak atau dongeng ini, ada yang disampaikan pesannya. Ini pesannya apa nih? Oh, nggak boleh sombong, nggak boleh jumawa. Jadi itu harus dimasukkan lagi. Itu hanya sebagai variasi masukan dari cerita tadi. Yang sederhananya udah kelihatan bahwa mereka perebutan wilayah antara misalnya si kecoa sama si cecak. Yang korbannya udah pasti nyamuk. Nah, tapi nyamuk mungkin pintar. Nah, kita masukkan tuh sifat-sifat si nyamuk. Oh, dia cerdas, pintar. Akhirnya dia mengadu domba keduanya. Nyamuknya selamat, mereka akhirnya terjadi perkelahian akibat mereka sombong dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Ada lagi dongeng dari dongeng. Ada dongeng
kalau saya suka membalikan ke dongeng. Dulu ada cerita si kancil mencuri ketimun. Ternyata kita balik, si kancil bukan mencuri ternyata, yang mencuri ketimun itu si monyet. Nah itu kita harus bikin masalah di situ. Masalahnya si kancilnya udah ketangkap, monyetnya lepas. Nah bagaimana sekarang pembalasan supaya si monyet itu adalah pelaku yang sebenarnya. Nah disinilah kemampuan dari seorang pencerita atau penulis cerita harus pandai mengambil solusi-solusi berbagai macam. Kadang-kadang solusi atau penyelesaian masalah itu yang tidak pernah dipikirkan. Nah, disinilah kreativitas kita mencari ide menyelesaikan masalah. Jadi ternyata gaya dongeng juga bisa masuk, gaya cerpen bisa masuk ke dongeng, bisa masukkan konflik. Walaupun ini adalah sesuatu yang ceritanya hayalan, yang tidak nyata, gitu. Ya macam ketemu Cinderella dan Cinderlaras. Ketika si Cinderlaras lahir, putri Cinderella datang, mereka bertemu dan menanyakan, ini siapa namanya? Belum tahu. Oh, kok gitu karena saya Cinderella, saya namakan kamu Cinderlaras. Bisa aja begitu. Padahal nggak ada hubungannya. Bisa aja buat cerita yang dari dongeng menuju dongeng. Atau cerita dongeng yang pernah ada, atau cerita fabel yang ada, misalnya kayak kerbau yang digigit oleh buaya. Ketika si kancil datang, dikatakan, mengapa kamu kok tergigit? Bagaimana ceritanya? Oh begini ceritanya. Ketika aku datang, si buaya tertimpa oleh pohon besar dan aku menolongnya dengan tandukku. Coba dipraktekkan, kata si kancil. Ternyata di dalam cerita itu si buaya nggak mau. Aku tidak mau mengulang lagi cerita nenek moyangku sehingga tertimpa lagi oleh batang pohon. Nah di situ bingung kita. Nanti penulis juga bingung, si pembaca juga bingung. Nah, mau diapain nih? Nah, di situ kreativitas penulis mencari beberapa solusi. Mungkin ada petir yang datang sehingga si buaya itu kaget, maka gigitannya terlepas. Satu, itu solusi pertama. Solusi kedua, bisa jadi si buaya itu latah. Jadi ketika dikagetin, copot kebuka mulutnya. Jadi lepas. Yang ketiga adalah yang sesuatu yang nggak mungkin dipikirkan. Si kancil dibangunin, si kerbau dibangunin oleh si kancil. Kerbau bangun. Aduh, syukur. Untung saja aku bermimpi. Nah, seperti itu. Jadi kadangkala ide itu bisa juga dari dongeng yang sudah ada. Jadi kita hanya membuat kreativitas yang ada. Tinggal ganti tokoh atau ganti cerita. Baik. Yang kedua, rahasia kedua adalah judul itu penting. Nah, kenapa judul itu penting? Supaya pembaca itu kalau kita menulis jadiin buku, pembaca itu menjadi penasaran. Jadi nggak bosan. Dari judulnya aja udah nggak bosan. Contohnya, ketika melihat baju pengantin, ada pengantin kuning, pengantin pelangi, dan sebagainya. Nah, dalam kisah-kisah ini kita harus cari judul yang bagus. Misalnya contohnya tentang pengantin, transfer doa di rumah Allah, Ka'bah. Nah, ini bikin penasaran. Padahal cerita tentang pengantin muda. Atau Mekah dan sepotong hati yang terluka. Nah, ini biasanya gaya-gaya remaja atau gaya-gaya orang dewasa ini. Hongkong dan kesembuhan hatiku. Nah, ini cerpen dewasa. Senja di Singapura dan air mata masa lalu. Nah, kalau ada gaya untuk cerpen lagi, Lika-liku Maya. Ya. Halo?
Randu di negeri kerang laut. Jadi dari judul yang menggerget, yang bombastis, jadi menggerakkan hati indera para pembaca untuk memilih judul yang menarik itu. Lika-liku Maya, apaan nih? Ternyata tentang lika-liku belajar PJJ, tentang di zaman COVID, bisa seperti itu. Yang ketiga, tadi saya bilang bahwa setiap paragraf itu nggak usah panjang-panjang, gunakan dengan kalimat SPOK dulu. Biasanya yang paling enak itu kalau kita menulis pemula dengan SPOK aja. Dengan Paris, SPOK. mohon maaf, saya potong. Ya. Mohon maaf, ini waktunya mungkin 5 menit lagi untuk paparannya, Paris. Nanti kita akan tanya jawab. Dan saya pikir itu saja udah cukup. Nanti kita tanya jawab, kita tahu. Paparannya masih bisa 5 menit lagi, Paris. Ya. Terakhir ke angka tulisan. Jadi kalau tadi ya, maaf. Di dalam batasan paragraf itu kita cukup menggunakan 5W 1H itu. Jadi tadi sebetulnya mengenal tokoh pengenalan itu dengan 5W 5H itu cukup. Terus kalimatnya dengan SPOK aja, cukup itu. Dan terakhir ketika kalau kita paling sulit itu adalah menentukan ini kerangka tulisan. Dalam menulis kerangka tulisan kita harus tahu ini mau bikin 3 halaman atau 2 halaman, 1 halaman. Jadi mau bentuk yang cerita yang mana nih? Ini atau pentagraf atau cerpen atau apa? Karena kalau udah kepikir itu kita udah tahu gunakan kata-katanya terbatas. Misalnya openingnya terbatas, isi masalah dan konfliknya juga terbatas. Kalau kita cuma 3 halaman. Dan mengurai masalah hikmah baik hijrah maupun itu tulisan dari teman-teman semuanya. Sudah cukup saya pikir, kita akan lihat apakah ada pertanyaan atau apa, kami persilakan. Oke, Paris, terima kasih Paris untuk paparannya. Ternyata membuat cerpen anak atau cerita anak itu mudah dengan tips dan trik dari Pak Aris Muhammad Effendi yang tadi barusan kita dengarkan. Sebelum bertanya, ini ada satu cerita pendek nih Pak Aris yang ditulis sama Ibu Hani Rafiko ya. Tadi ini kalau saya baca tadi berdasarkan tadi motor yang dinaiki beberapa orang keluarga ya. Ini saya coba bacakan. Aku punya banyak saudara. Ayah menyayangi kami semua. Hingga kemanapun dia ingin pergi, kami dibawanya. Dengan motor kesayangan satu-satunya yang ayah punya. Ini tulisan dari Ibu Hani Rafiko nih, Paris. Jadi tadi ada 2 tentang membuat cerita dari gambar yang tadi Pak Aris tantang. Yang pertama dari Bapak atau Ibu Lintang. Dan yang kedua dari Ibu Hani Rafiko. Ini Pak Aris. Ya, keren juga ya. Bagus. Mantap. Ya, untuk rekan-rekan AIC semuanya yang mau bertanya atau ada unek-unek tentang cerita pendek, bisa ditanyakan kepada Pak Aris. Boleh raise hand atau ketik chat di kolom komentar. Ya. Ini untuk memancing nih Pak Aris. Saya punya pertanyaan nih Pak Aris. Ya, silakan. Iya, ini Aisyah kan ini punya program menulis cerita anak nih dari bulan Oktober kemarin. Nah, kebetulan saya ini belum maju-maju nih Paris. Ya. Jadi cerita anak saya itu selalu mentok di paragraf pertama, terusnya konfliknya saya bingung, apalagi mengakhirinya tuh Paris. Kira-kira tipsnya Paris itu ya untuk membuka jalan saya untuk menulis cerita anak pertama saya itu kira-kira bagaimana tuh Paris? Mungkin Paris punya pengalaman yang sama dan mendapatkan solusinya. Makasih nih Paris. Ya, untuk teman-teman semuanya yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau tuliskan di kolom komentar. Ya, kita buat hangat suasana Aisyah di room ini hari ini. Oke, Paris. Silakan Paris. Ya. Ya, benar itu. Itu biasanya masalahnya karena kita menulis kemudian sudah berpikir dulu mengedit.
Ya itu Pak Indra di situ mungkin Pak Indra. Jadi Pak Indra mau nulis apa? Awal ceritanya tentang apa? Temanya apa dulu? Nah, ceritanya tuh saya fabel. Fabel. Ya, Kalau fabel itu udah gampang Pak Indra. Jadi kita nentuin dulu temanya. Apa persahabatan, apa pahlawan, apa petualangan, atau keberanian. Kayak tadi kucing itu tentang keberanian doang. Idenya cuma keberanian. Kemudian dari keberanian itu kita masukkan sifat-sifat si Tomaso. Selain berani, dia melindungi. Nah, dengan berani itu dia ingin melindungi. Dari mana? Dari gangguan dari si anjing liar tadi. Kemudian dia tidak peduli sebetulnya sama omongan teman-temannya bahwa dia dianggap angkuh, dianggap sombong. Jadi idenya cuma keberanian doang. Tulis aja tentang keberanian. Jadi yang pertama kita tulis itu kenalkan dulu tokohnya. Tokohnya dulu. Cukup 1 paragraf, 2 paragraf tentang dia itu sifatnya kayak apa. Tapi kalau yang bagus itu tentang keberadaannya aja. Dari tampak luarnya aja. Jadi nggak kepada karakter si tokoh. Kemudian masalahnya apa? Kalau dia iri, ya kita ungkapin keirian tadi. Misalnya temannya iri, wah dia mah hewan yang pelit, katanya. Misalnya, ternyata si jangkrik misalnya, jangkrik, lihat dong si jangkrik, orangnya poya-poya dan sebagainya. Sifatnya seperti itu. Coba kalau si yang semut, semuanya pada pelit gitu. Mereka cuma nabung aja, tapi nggak pernah dimakan-makan. Gitu. Nah, akhirnya kan terakhir itu bisa dari rasa itu sifat tadi tentang pelit tadi atau iri tadi bisa dijadikan ternyata ada manfaatnya ternyata kalau kita berhemat. Seperti itu. Itu kenapa? Karena ketika menulis kita udah mikirin ngeditnya dulu. Kalau saya Paris, kalau nulis itu udah kepikiran endingnya dulu. Ya jadi itu. kadang-kadang udah berhenti mentok gitu saya. Nah, ending itu bagus, solusi itu bagus, itu malah penting malah. Tapi masalahnya apa dulu, konfliknya apa dulu? Itu yang susah tuh Paris saya, konfliknya itu. Cari aja masalahnya. Masalahnya nggak punya temen, nggak bisa jaga. Atau masalah tentang mau jadi penulis hebat, tokonya bilangnya mau jadi penulis hebat tapi nggak bisa nulis, gitu. Bisa aja. Maka dia berteman dengan temannya yang pintar menulis. Oh ternyata menulis itu gampang kalau kita menulis seperti bercerita, nggak perlu takut salah. Jadi kadang-kadang kalau menulis itu berhenti gara-gara karena kita takut salah dulu Pak. Salah menulisnya, salah gaya kalimatnya dan sebagainya. Padahal yang paling banyak itu nulis aja, nggak usah takut salah. Nanti setelah udah semuanya goal selesai, kita baca lagi. Tapi jangan hari itu, 2-3 hari atau seminggu baru baca lagi, baru kita tahu nih, kayaknya nggak enak yang ini, harusnya dia buat begini nih, tokonya begini. Nah disitulah namanya edit swanting atau edit sendiri dari alur ceritanya sampai kepada penulisan sampai ke tokohnya. Itu Pak Indra mungkin. Oke, itu Paris. Makasih nih Paris. Ya, gara-gara mudah-mudahan saya bisa bergerak nih tulisan-tulisan saya. Paris, ini ada pertanyaan di kolom komentar nih, saya izin bacain dari Mbak Dea nih. Paris izin bertanya, tadi ada salah satu jenis cerpen anak yang berkenaan tentang legenda. Seperti apa biasa penulisannya? Apa harus sesuai dengan legenda-legenda yang sudah ada atau bisa ditambahkan kisah-kisah buatan kita sendiri? Apa itu boleh? Terima kasih Paris. Ya, monggo Paris. Ya. Kalau legenda kan biasanya asal usul tempat ya. No name juga. Jadi udah jadi cerita daerah itu. Yang kita nulis mungkin yang membedakan adalah dialognya. Isinya sih tetap. Nah kalau cerita tentang Tangkuban Perahu ya kita ceritakan intinya kan dari anak
anak kandung mau menikahkan ibunya, ibu Ibunya. kandungnya. Nah, tinggal settingnya itu ya disamain, cuman bedanya adalah cara mengutarakan kalimat-kalimat tentang bagaimana kasih sayang ibu. Mungkin bisa aja ke zaman Melania ini boleh. Dia diberikan ini, berikan itu. Nah, cuman legenda itu sudah punya patokan, ceritanya pasti begini. Untuk dikembangkan itu udah beda lagi. Bukan legenda lagi, ini jadi udah cerita cerpen. Ini kayak saya nggak pernah membuat cerita legenda di variasiin, nggak pernah. Cuman paling bahasanya doang, bahasanya saya bedain. Kalimatnya, dialognya, terus narasinya disesuaikan aja sesuai dengan yang saya inginkan. Ini audiensnya siapa. Kalau isinya sih sama sih, Bu. Sama aja. Kecuali Fabel. Kalau Fabel kita leluasa. Itu aja, Bu. Oke, Pak Aris, makasih. Mudah-mudahan terwakili Mbak Dea ya. Ini ada pertanyaan kedua dari Ibu Hani Rafiko. Selamat malam Pak Aris, izin bertanya. Saya sedang belajar menulis cerpen dengan tema putih biru. Kisah-kisah seputar keseharian di sekolah. TOC-nya saya sudah bikin. Jika peruntukan remaja SMP, batasan apa yang harus saya perhatikan? Berapa paragraf ideal supaya enak dibaca? Jika akan dijadikan satu buku, apakah temanya sebaiknya banyak atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Bagaimana tuh Pak Aris? Dari Ibu siapa tadi ya? Hani Rafiko. Kalau cerpen remaja, saya bilang lebih enak malah, lebih leluasa. Jadi kita ceritakannya kehidupan tentang cerita anak-anak remaja. Remaja apa sih? Ya tentang misalnya mengenal TikTok atau mengenal hal-hal yang baru, lagu-lagu baru atau drakor dan sebagainya, penyanyi idola baru dan sebagainya, atau mengenal gadget dan sebagainya. Kemudian kalau masalah pembatasan, ada semua itu ada peminat bacanya ya. Kalau temanya nggak terbatas itu tentang remaja semua, untuk anak-anak itu, anak SMP. Yang kedua, berapa paragraf? Biasanya setiap paragraf itu kalau buat dialog itu bisa masuk dalam satu paragraf. Paragraf dialog itu. Ada narasi. Jadi kalau ibu mau kekuatannya di narasi, bisa narasi, terus dialognya hanya singkat saja. Kalau ibu kuat dari dialognya, ya dialognya kuat, narasinya dipersingkat. Nah, tinggal bagaimana ibu punya idola nggak dari penulis remaja cerpen. Kalau misalnya ada, ya kita ikutin aja gaya penulisan dari idola penulis ibu. Banyak ya, yang kayak Andre Hirayata, itu juga bisa seperti itu gayanya. Ya, jadi gaya penulisan kalau mau tahu lebih paham lagi, lihat yang di bestseller, penulis-penulis hebat. Nah, di situ baru yang mana nih yang saya suka. Nah, dari situlah kita akan mengidolakan, nanti kita punya gaya sendiri. Ya, begitu, Bu. Oke. Makasih Pak Rais. Mudah-mudahan Bu Hani Rafiko terjawab permasalahannya dan bisa mencari referensi yang lebih banyak lagi. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Suyati. Selamat malam Pak Aris. Bagaimana membuat konflik dan penyelesaian cerita anak sesuai dengan usia anak-anak? Kadang idealisnya karakter orang tua muncul dalam cerita. Ya. Kalau anak-anak emang kadang masuk toko ada pesan ya. Makanya tokoh dewasa harus masuk. Ya benar itu. Benar, Bu. Jadi tokoh dewasa mau masuk, atau tokoh yang lebih besar ya.
jadi yang menangani masalah konflik. Misal contoh gini, bermain bola di rumah. Ini misalnya nih, kakak adiknya masih usia 7 atau 8 tahun. Mereka main bola sampai hampir memecahkan kaca jendela. Gelas sudah pecah. Kenapa? Ternyata kalau bermain bola di luar katanya panas, sekarang panas banget, jadi mainnya di dalam. Nah, disitulah nanti tokoh yang lebih dewasa, apakah ibunya, apakah kakaknya, itu memberikan nasihat. Nasihat ini, dalam cerita ini, bilangnya harus hati-hati. Kadang-kadang pencerita ini kan maunya mau cari apa pesan-pesan moralnya apa nih? Oh, boleh main, tapi harus tahu diri. Tapi jangan main bola sambil menendang ke arah kaca dan sebagainya, misalnya. Kalau main lempar-lemparan doang dengan balon atau apa, ganti bolanya dengan balon dan sebagainya. Jadi ada solusi, kemudian ada masukan bahwa kalau main di dalam rumah, misalnya contohnya, itu akan mengakibatkan kaca pecah, dan kalau kaca pecah, ya luar biasa, nanti ibu bisa marah, bapak bisa marah, dan kita harus ganti. Dan kalau tidak ada kaca, bisa aja kita kemarin. Dari situ memberikan pengertian kepada anak. Ya pasti tokoh yang anak-anak itu, ya kak, baik kak, aku tidak main lagi dalam, seperti itu. Jadi benar, harus ada tokoh yang lebih dewasa. Benar. Oke, Pak Aris. Ada satu pertanyaan lagi nih, Pak Aris. Dari mudah-mudahan tadi Bu Suyati puas dengan jawabannya ya, Bu. Kemudian nih ada pertanyaan dari Pak Towat nih yang apa lagi di jalanan, kebetulan lagi di lampu merah katanya nih. Pak Aris izin bertanya, untuk cerpen di awal tulisan apa selalu dan harus menyertakan karakter masing-masing tokoh? Untuk awalannya nih, Pak Haji. Oh ya. Kalau cerpen ada dua. Tadi kalau tokoh cernak itu ya karena anak-anak ya diderahin tokoh antara antagonis dan protagonisnya diarahkan. Tapi kalau untuk cerpennya, kalau misalnya tingkat anak remaja, kadang-kala dengan kata-kata saja. Karena dengan dialog kata-kata, mencibir dan sebagainya, udah tahu ini anaknya sifatnya seperti apa. Kalau yang dengan kata-kata baik-baik, aku tidak sombong kok, misalnya. Kamu makanya jangan suka misalnya yang suka genit. Ya baik kak, misalnya mama kakak kelasnya kalau misalnya SMP. Tapi kalau anak-anak biasanya emang harus diderahkan. Kalaupun nggak diderahkan, dari dialog si karakter tokohnya itu sudah terlihat. Minimal menggambarkan tentang masalah kecilnya dikasih tahu dulu. Perkenalan masalah harus dikasih tahu. Jadi pengenalan tokoh bareng dengan pengenalan masalah kecil. Misalnya tentang sepatunya hilang. Dari awal udah ketahuan tuh siapa pencurinya. Mungkin dari tokoh lihat tuh sepatunya baru, anak baru, sepatunya baru. Pengen kasih tahu kali dia orang kaya baru, orang kaya gitu misalnya. Iya, anak baru songong. Jalannya aja mukanya ngadepnya ke depan, ke atas gitu. Dari situ kelihatan ada karakter tokohnya udah diceritakan. Terus tokoh yang lagi diceritain itu dia hanya berjalan sambil tersenyum. Ya, senyum lagi. Sebar pesona tuh. Gitu. Anak SD sekarang udah gayanya seperti itu. Nah, dari situ baru ketika dia olahraga mau mengganti baju dan sebagainya, ketika dia selesai istirahat. Nah, di sini cari konfliknya. Sepatunya tidak ada. Nah, siapa pencurinya? Nah, ini cari satu-satu sampai ke guru olahraganya mencari dan sebagainya. Ini konflik mulai terlihat. Ya, si guru olahraganya bagaimana mencari supaya bisa menangkap bahasa si pelakunya. Karena
Dia anak baru, nggak mungkin anak baru punya musuh gitu. Nah di sini kepintaran daripada penulis bagaimana membuat solusi dari masalah yang tadi kecil-kecil, ternyata ada masalah besar, konfliknya sepatunya hilang. Bisa jadi Pak gurunya nggak mau akan memulangkan semuanya jika sepatunya tidak ditemukan. Bisa aja seperti itu, sampai yang menemukan akan mendapatkan reward dan sebagainya. Itu gaya si penulis bagaimana dia harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kalau tadi apakah perlu dikasih tahu karakternya, yang minimal karakternya tidak dibunyikan, tapi dari dialog udah kelihatan macam mana ini si karakter yang tokoh-tokoh yang tadi, mana terus tokoh utamanya bagaimana dari cara dia bicara. Jadi kalimat dialog itu sudah kelihatan sudah dibangun dari awal dari karakter tadi. Terus penyelesaian masalah juga sudah kelihatan siapa nanti yang menemukannya. Misalnya ada tokoh yang baiknya, ternyata dia tahu dari awal dia udah mendengar. Nah itu bisa jadi itu salah satu solusinya. Itu Pak Indra. Oke ya, Pak Aris, terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan Pak Toat yang lagi di jalan yang mendengarkan cukup mewakili jawabannya. Kalau misalkan penokohan tetap karakter itu memang terus harus ada di setiap cerpen walaupun itu tidak digambarkan secara jelas ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, bisa raise hand atau tulis di chat room ya, karena memang waktu sudah mendekati pukul 8 dan rintik hujan masih tetap mengguyur deras nih, semakin deras di rumah saya ya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Boleh ya Pak Aris, satu pertanyaan lagi. Silakan Pak Indra. Nih, kalau nggak ada nih saya nih yang nanya lagi untuk penutup. Ya, untuk penutup saya lagi yang nanya. Ini kan dari tadi ini terus terang saya belum pernah bikin cerita anak ya. Belum pernah buat cerita anak ya, walaupun sudah pernah mencoba tapi nggak pernah selesai nih Pak Aris. Terus terang saya kebentur di konfliknya aja gitu ya. Konfliknya. Pertanyaannya apakah setiap konflik itu harus bernarasi negatif Pak Aris? Memang kalau negatif itu kan pasti lebih enak ngebawanya. Cuman kalau misalkan konflik positif itu ada apa enggak ya? Dalam sebuah cerita pendek. Biasanya kalau konflik itu kan masalah, Pak Indra. Jadi unsur konflik itu di cerpen itu maksudnya begini. Kalau nggak ada masalah nggak ada cerita. Sama aja kayak bikin sinetron atau drama atau film. Kalau nggak ada masalah berarti nggak ada cerita. Jadi setiap tokoh itu kalau perlu punya masalah. Misalnya masalah sakit gigi, itu masalah juga. Tidak selalu tokoh lain. Dari diri pribadi, kamu sakit gigi sih? Ternyata kebiasaannya makan es krim, ngituin dan dia kalau malam lupa gosok gigi. Itu juga salah satu konflik. Atau nggak suka makan sayur, bisa aja itu dari tokoh dari anak usia TK, usia SD, dewasa, bisa juga itu. Nah, ini konfliknya bagaimana memecahkan masalah? Bisa macam-macam. Larinya kepada apa? Ya, bagaimana mengolah bayam jadi makanan enak, mengolah bayam jadi minuman enak, jadi bayam jadiin variasi makanan yang berbeda, dengan rasa yang berbeda. Akhirnya bentuknya bukan bayam, bisa bentuk jus, bentuk pizza dan sebagainya. Ya itu konflik bisa bukan berbentuk orang ya, bukan karakter orang, tapi berasal dari diri sendiri. Karena konflik itu masalah yang membuat dia tidak nyaman, itu aja pemikirannya. Jadi kalau cerita harus ada masalah itu ya jadiin konflik itu Pak Indra. Ya, siap Pak Aris. Terima kasih jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan beberapa pertanyaan yang dijawab Pak Aris ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, teman-teman Aisyah yang hadir di ruang Zoom ini ya semakin termotivasi untuk membuat cerpen anak yang mudah gitu ya. Pak Aris, ini saya ucapkan terima kasih mewakili teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu anggota Aisyah
mengucapkan terima kasih atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan sharing ilmu yang diberikan Pak Aris menjadi pahala, ladang pahala untuk Pak Aris semuanya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih. Sebelum itu kita foto bersama dulu Pak Aris. Ya, Ya. teman-teman AIC ini semuanya yang hadir biar lebih hangat. Kita buka kameranya sebentar, mungkin 1 atau 2 menit. Nah, karena Mbak Dea mau foto nih. Ya, dibantu Mbak Eka. Mbak Eka ada di Oh, sini Mbak ya? Eka, Mbak Eka juga ada Iya, ya. ada Bu ya. Ya, Mbak Eka, ya kita buka Iya, nih. baik. Kita tunggu 20 detik mungkin untuk teman-teman anggota AIC Bapak Ibu yang ada di Sabang sampai Merauke untuk buka kameranya. Ya, karena kita pengen diambil foto terbaiknya nih. Ya. Ya, ini udah mulai banyak di kamera 1, kamera 2 ya. Ya, oke, udah dibuka Mbak Dea, Mbak Eka ya yang ngambil ya. Mbak Eka, ya. Saya Pak. Oke, Mbak Eka. Silakan Ya, Mbak baik. Eka. Pak, ini ada 2 halaman. Saya foto halaman pertama dulu ya Pak ya. Oke. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, silakan Pak Indra. Oke, terima kasih Mbak Eka ya. Dengan berakhirnya sesi foto, berarti tugas saya untuk memoderatori acara malam ini sudah selesai dan saya kembalikan ke Mbak Dea untuk melanjutkannya. Silakan Mbak Dea, terima kasih. Thank you Mas Assalamualaikum Indra. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih juga Pak Aris. Tadi Sama-sama. beragam ya pas foto, ada Pak Toat sepertinya lagi di jalan, Mbak Lintang lagi main bola itu backgroundnya. Iya, backgroundnya lapangan. Iya, mantap ya semuanya tetap aktif walaupun di masa-masa pandemi ini. Ya ini kita singkat aja seperti biasa di terakhir ini ada sedikit pengumuman. Nah, untuk bulan ini juga kita masih kembali belajar tentang cerita anak, khususnya cerpen anak dari Pak Aris tadi. Dan untuk mengasah kemampuan kita di challenge bulan November ini, kita akan terus menulis tentang cerita anak dengan tema-tema ya. Tadi juga Pak Aris sudah bilang biasanya kalau menulis kita punya suatu tema dulu, nanti bisa dikembangkan ceritanya dari dialog, antar karakter, bisa menonjolkan karakter-karakternya dan juga temanya. Nah untuk November ini 4 minggu dibagi dengan minggu pertama temanya tentang rajin, ya, minggu kedua tentang hemat, ya, minggu ketiga berani mencoba, dan keempat pantang menyerah. Jadi ini moral-moral yang diangkat dari tiap minggu. Nah, teman-teman bisa buat ceritanya, cerpen anak untuk jenjang 3 sampai 6 SD. Jadi seperti tadi Paris juga bilang, kadang-kadang kita salahnya jenjangnya terlalu luas, nanti ceritanya tujuannya kurang pas. Jadi ini kita khususkan untuk kelas 3 sampai 6 SD. Ya, nanti ini akan di-share juga di grup biar rekan-rekan juga ada catatannya untuk tahu setiap minggu tema apa yang akan dibahas. Oke. Nah, sebelum menutup untuk bulan Oktober kemarin ada teman-teman yang udah selalu rajin ngumpulin buat challenge-nya. Ini 4 nama yang menang undian dibantu sama Mbak Dahlia, udah diputar untuk yang tulis di Oktober Challenge ya. Di minggu pertama ada Ibu Karisoh Nur. Ada di sini nggak ya Ibu Karisoh Nur? Nanti ini juga akan diumumkan di grup ya, supaya bisa kasih alamat dan nama. Dan minggu kedua Mbak Rofiana, tadi saya ada lihat nih Mbak Rofi. Rofiana ya ada. Mbak Rofi masih di sini. Ada Mbak, masih. Ya Mbak Rofi, mantap. Udah ada Ya, terima kasih. dapat undian. Thank you Mbak Rofi juga untuk kontribusinya. Hatta juga ada nih. Ya, Mas Kahir Hatta ada di sini masih? Ada masih. Ada, oke. Sama ada Basih Anwar Suryono. Pak Suryono ada di sini. Ada nih kayaknya nih Pak Suryono. Suryono ini ada, cuman Sir Anwarnya nih, apa benar sama apa enggak nih? Oh mungkin yang lain. Aja nih. Iya mungkin. Nggak tahu, mungkin sama atau enggak. Iya, oke. Berarti sebentar ya, mana ini sharing. Nah, ya jadi keempat nama ini selamat dan terus diteruskan untuk bulan Novembernya nih teman-teman lain juga supaya bisa dapat merchandise dari IC. Nanti kita akan umumkan juga di grup untuk 4 nama ini. Oke, dan terakhir untuk yang masih stay di Zoom sampai akhir ini, udah ikutin semuanya sampai tanya jawabnya, kita akan putar juga namanya untuk mendapatkan merchandise dari IC. Ya, ini saya share screen-nya. Nah, nama-namanya tadi udah dibantu dengan Mbak Eka. Untuk yang dari daftar hadirnya, kita putar. Kalau namanya keluar, tolong buka mic-nya supaya tahu masih ada di sini. Oke. Siapa yang beruntung hari ini? Waduh.
Dapat Ya. double. Ya, dapat double rezeki nih. Rezeki. Ada nggak nih Pak Kairata? Dengar Pak dulu Hari Rata suaranya ada nih. nggak nih? Masih ada Suaranya. nggak nih suaranya? Halo, Pak Hari Rata. Namanya Kalau sih nggak ada. kedengeran nanti kita harus putar lagi nih. Iya, ayo, Pak Hari Rata nih namanya masih ada nih. Ayo. Ayo buruan. Klik mikrofonnya biar ada suaranya. Kita hitung dulu deh sampai Hitung 5, sampai 5. 1, 2, 2, 3, 4. Putar 5. lagi Mbak Dea. Oke, ya mungkin lagi away ya, nggak apa-apa Iya. udah dapet 1 ya Ya, baru kadonya dapat 1. tadi. Kita putar lagi. Jadi harus bersiap nih di depan HP atau depan laptop untuk buka mic-nya. Ya Bu Am. Aduh, hampir. Lewat. Mbak Titin Jamila masih di sini? Mbak Titin Jamila Iya, masih ada masih. nih. Oke, Ya, masih ada Mbak siap. Titin. Selamat ya Mbak Titin. Selamat Mbak Titin, dapat nanti boleh dijapri alamat sama nama lengkapnya supaya bisa dikirimin langsung dari Mbak Eka untuk hadiahnya ya Mbak Titin. Iya, terima kasih. Oke, makasih juga. Oke, teman-teman itu di akhir dari hari ini kita sekali lagi berterima kasih sama Pak Riz untuk paparannya, Mas Indra dan juga teman-teman yang udah hadir di sini. Kita ketemu lagi bulan depan nanti akan segera diumumkan untuk tema untuk writing club-nya dan jangan lupa setiap minggunya tulisannya ditunggu untuk cerpennya nanti akan dikumpulkan langsung sama Mbak Dahlia juga. Oke. Terima kasih lagi untuk Mas Indra, Pak Aris, semuanya yang ada di sini, Pak D, Mas Toat, Mbak Rofi. Kita sampai jumpa lagi di bulan depan. Semangat dalam kegiatan mengajarnya dan menulisnya. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Dea. Terima kasih Pak Riz, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Bapak Dio. Fadila, Miss Hesti. Sampai ketemu Mbak Rofi, Mbak Lintang, Mbak Rita. Iya, Mbak Dea, makasih. Izin live ya, Mbak. Iya, nggih. Ada Mas Riki, terima kasih. Oke.